Selamat pagi, Sekretaris Alejandro dan seluruh delegasi Filipina. Selamat pagi, Sekretaris Alejandro dan seluruh jajaran delegasi Filipina. Kita berkumpul di sini untuk memperjelas tumpang tindih di Laut Sulawesi. Indonesia ingin menegaskan kembali rasa keberatan kami untuk dimasukkannya Pulau Miangas. Terima kasih atas sambutannya. Namun, perlu kami luruskan, Filipina sama sekali tidak berniat merebut pulau tersebut secara fisik. Posisi kami terkait konsultasi Filipina 1987 terkait dalam Treaty of Paris 1989. Maaf, Sekretaris Alejandro, memasukkan kembali wilayah berdaulat negara lain ke dalam peta pariwisata domestik dengan klaim sejarah masa lalu dapat menimbulkan mispersepsi serius di masyarakat. Kasus hukum tahun 1928 di Den Haag sudah final. Miangas adalah wilayah Indonesia. Hukum Laut Modern UNCLOS 1982 juga menolak klaim garis batas kolonial kuno yang mengabaikan kedaulatan penuh suatu negara atas pulau berpenghuninya. Tuan Budi, mohon lihat layar Anda. Jarak dari Miangas ke daratan Mindanao, Filipina hanya sekitar 48 mili laut, sedangkan ke Manado mencapai lebih dari 200 mili laut. Disinilah tumpang tindih Z kita terjadi. Garis perimeter kami ditarik berdasarkan kedekatan geografis ini. Kami tidak bisa semerta-merta mengabaikan hak nelayan tradisional Filipina di perairan subur tersebut. Kedekatan geografis tidak boleh mengorbankan batas yurisdiksi, Dr. Maria. Angkatan Laut kami sering menemukan nelayan Filipina masuk terlalu jauh ke selatan Miangas tanpa izin. Jika masalah Z ini tidak diselesaikan dengan garis median yang adil, gesekan di laut antar patroli kita akan terus memanas. Mari kita realistis. Perairan antara Mindanao dan Miangas bukan hanya masalah ikan, melainkan koridor rawan. Penyelundupan senjata dan pelintas batas ilegal sering memanfaatkan wilayah abu-abu ini. Dipaksa menarik garis Z terlalu jauh karena patroli untuk memandang ancaman terorisme lintas batas sebelum menyentuh wilayah kami. Kami sangat memahami isu keamanan tersebut. Jenderal Santos, itulah mengapa perjanjian lantas batas kami. Namun, menegakkan keamanan tidak berarti harus mengeburkan batas laut Z kami. Untuk memahami ini dari kacamata manusia, kami membawa Kepala Desa Miangas, Pak Yonas, silahkan berbicara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, setiap hari saya melihat dataran Filipina dari pulau kami ketika cuaca sedang cerah. Memang benar adanya. Ketika kami kehabisan beras, dan ketika kapal kami diterpa ombak di Manado, kami akan pergi ke Davao untuk mencari makanan karena lebih cepat dan murah. Itu membuktikan adanya ketergantungan hidup dan interaksi ekonomi yang kuat dengan Filipina. Bukan begitu, Pak Yonas? Dari sisi ekonomi memang benar, tetapi dari hati dan juga bendera, kami adalah rakyat Indonesia. Anak-anak kami bersekolah dan bernyanyi Indonesia Raya, dan KTP kami berlambang Garuda. Kami bertukar barang ke Filipina karena tuntutan perut di pulau terluar, bukan karena kami merasa bagian dari negara Anda. Kami mohon, urusan garis di laut ini segera diselesaikan agar kami para nelayan kecil tidak ditangkap atau dicurigai saat mencari ikan di sekitar pulau kami sendiri. Jika kita menggunakan metode penarikan garis tengah yang murni berdasarkan pulau terluar Indonesia, wilayah Z Filipina memang akan terdorong sedikit ke utara. Namun, itu adalah hak penuh Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 karena Miangas adalah pulau yang berpenghuni yang sah, bukan sekadar batu karang. Tepat sekali, Dr. Maria. Indonesia tidak berniat menutup mata terhadap kebutuhan nelayan tradisional Filipina. Kita bisa memasukkan klausul hak perikanan tradisional dalam perjanjian Z yang baru, asalkan Filipina secara resmi merevisi koordinat pariwisata dan mengakui batas laut luar kita tanpa bayang-bayang Treaty of Paris. Karena dengan patroli bersama, kami bersedia menerima garis Z terbaru
tersebut. Koordinasi di wilayah Tumpang Tindih lama diubah menjadi zona patroli maritim bersama mengatasi penyelundupan. TNI Angkatan Laut kami siap mendukung skema itu, Jenderal. Keamanan bersama adalah prioritas kedua negara. Profesor Hasan, jika kesepakatan ini menjamini hak nelayan kami dan memperkuat kerjasama militer, saya rasa delegasi kami dapat merekomendasikan kepada Presiden kami di Manila untuk menyepakati draft final Batazi ini. Kami akan pastikan tidak ada lagi sebutan Miangas dalam promosi wilayah Filipina. Terima kasih atas fleksibilitas dan objektivitas Anda, Sekretaris Alejandro. Hubungan bilateral kita jauh lebih berharga daripada sengketa interpretasi peta kuno.